Oke, kita lanjut ya yang nomor 2. Nah, di sini suatu balok diketahui, balok ABCD EFGH, disuruh menentukan nilai sinus antara ruas garis AB dan FH. Jadi ruas garis AB dan FH ya. Kita perhatikan dulu, ini garis AB, yang ini garis FH. Gitu. Jadi ini kalau Mbak gambar ya. Garis AB di sini. Baru garis FH-nya di sini. Gitu kan. Nah, ini kan logikanya sudah tidak berpotongan sama sekali. Berarti ini adalah kasus untuk dua garis yang bersilangan. Lalu bagaimana menghitung sudutnya? Nah, caranya kita perhatikan bidangnya. AB itu terletak pada bidang ABCD. AB terletak pada bidang ABFE ya. Jadi gini, ini AB. ABFE. AB terletak pada bidang ABFE. Sedangkan FH dia adalah garis yang menembus bidang ABFE di titik F. Sehingga cara mencari sudut keterkaitan antara FH dengan AB, kita cukup mencari garis yang sejajar dengan FH. Nah, kalau kita perhatikan di gambar, garis yang sejajar FH itu BD. Ya kan? BD. Sehingga nanti seperti ini gambarnya ya. Jadi gambarnya jadinya nanti segitiga ABD. Kenapa BD? Karena BD sejajar FH gitu. Kenapa harus cari yang sejajar FH? Nah, dari gambar pun kelihatan bahwa FH ini menembus bidang AB FE, sehingga ada hubungannya, bisa dikaitkan karena dia menembus bidang yang sama dengan garis AB gitu. Nah, sehingga di sini kita sudah temukan hubungannya. Nah, tapi ini masalahnya yang ditanyakan adalah sinus antara garis AB dan FH. Kita anggap FH-nya itu adalah BD ya. Sehingga sinus antara AB dan BD ya. Sinus antara AB dan BD itu adalah sinus ABD. Ini segitiganya Mbak taruh di sini. Jadi ini AD, ini AB, ini BD. Ini 6, ya kan? Ini 6 berarti ini juga 6 ya, AD ini 6. AB-nya 12, BD-nya garis miring belum tahu. Nah, yang ditanya adalah sinus antara AB dan BD. Berarti AB dan BD. Ini AB, ini BD. Berarti sinusnya yang ini. Sinus sudut ini yang ditanyakan. Berarti kita harus mencari sinus sudut ABD. Oke. Nah, kalau berbicara masalah sinus, kosinus, tangen, berarti kembali ke rumus trigonometri. Nah, perhatikan ini misal diketahui segitiga siku-siku. Ini Mbak kasih nama misal ABC, ya kan? Sisi miringnya kan BC, ya. Nah, jadi kalau mencari sinus, misal ini sudutnya, sudut alfa ya. Mencari sinus alfa. Berarti rumus sinus itu harus diingat depan per miring. Jangan dilupakan. Ini kelas 10 kayaknya sudah ya. Depan per miring ya. Nah, selanjutnya kalau kosinus saya taruh sini. Kosinus alfa. Kalau kosinus itu rumusnya samping per miring. Gitu. Kalau tangen alfa, rumusnya tangen itu depan per samping. Nah, jadi kalau dicari cos alfa, berarti samping yang mana? Sampingnya alfa. Jadi ini kan sudut alfa. Perhatikan sampingnya yang mana? Samping sudutnya kan yang ini. Selain sisi miring ya, sampingnya yang ini. Hanya ada 2 sampingnya, yang ini atau yang ini. Tidak mungkin yang miring. Yang miring itu yang bagian bawah. Jadi samping itu yang AB. Berarti AB per baru yang miring ini BC. Gitu. Nah, kalau sinus itu depan per miring. Maksudnya apa? Perhatikan depan sudutnya. Ini sudut alfa. Depannya apa? Garis apa? Garis AC. Per yang miring lagi BC. Kalau tangan bagaimana? Depan sudut per samping sudutnya. Depan sudut AC. Samping sudutnya AB. Begitu. Ini rumus loh ini ya. Rumus untuk trigonometri. Sinus kosinus tangen ya. Jadi bagaimana ini? Kembali lagi kita mencari sinus sudut ABD, berarti caranya gini.
Sinus sudut ABD sama dengan, rumusnya kan depan per miring, D per M itu depan per miring ya, depan per miring. Depannya apa? Depan sudutnya ini alpanya ya, ini yang mau dicari yang ini. Berarti depan sudut alpa adalah AD, ya kan? Sisi miringnya adalah BD, begitu. Baru masukkan nilainya. AD 6, BD-nya 6 akar 5. Dari mana? Dari sini. Nih, BD-nya tuh dari sini nih. 6 akar 5. Pakai Pitagoras, cari dulu BD dari 12 sama 6 ini. Mencari Pitagoras sisi BD pakai rumus Pitagoras, 12 kuadrat tambah 6 kuadrat, nanti dapat 6 akar 5. Baru taruh sini. Kalau penyebut ada akar, dirasionalkan, dikali akar 5 per akar 5, ini namanya dirasionalkan. Setelah itu dihasilkan nanti adalah 1/5 akar 5 atau akar 5 per 5. Jadi sinus antara garis AB dan FH itu sama halnya seperti sinus antara garis AB dan BD, yaitu dapat 1/5 akar 5. Begitu ya. Oke, selanjutnya yang B. Yang B itu yang ditanyakan di sini. Ya, yang ditanyakan di sini adalah jika alfa merupakan besar sudut yang dibentuk antara ruas garis FG dan CE, tentukan nilai cos alfa. Nah, dia bilang bahwa alfa itu sudut yang dibentuk antara garis FG dan CE. Gitu kan? FG mana? Ini. CE mana? CE itu berarti yang ini ya. Nah, ini juga tidak ada keterkaitannya. Ini FG, ibarat garis ya. Ini FG, ya toh. CE-nya ini, CE di sini. Nah, ini kan bersilangan. Tapi kita harus pintar menganalisa. Kita harus mencari hubungan antara dua garis ini tuh ada di mana, begitu. Dan setelah kita dapatkan hubungan itu, kita langsung beraksi mencari kosinus alfanya, karena yang ditanyakan adalah kosinus alfa. Gitu. Nah, caranya kita lihat. Yang B ya. Oke. Nilai kosinus dari sudut antara FG dan CE. Kita lihat dulu. Ini kan tadi CE, baru ini FG. Jelas tidak ada hubungannya. Nah, tapi meskipun tidak ada hubungannya, ternyata FG itu menembus bidang yang dilalui oleh garis CE gitu. Jadi daripada ribet-ribet, kalian cukup cari garis yang sejajar FG. Dah, gitu aja ya. Garis sejajar FG itu adalah BC. Jadi kita anggap FG-nya adalah BC. Nah, ini baru ada keterkaitan antara BC dengan CE, membentuk sudut segitiga toh. Nah, membentuk sudut segitiga siku-siku di sudut B. Gitu. Nah, sehingga perhatikan ini sudut ini segitiga pink ini BEC, ya kan? Kenapa BEC? Karena BC sejajar EFG gitu aja ya. Nah, sekarang segitiga ini ukurannya Mbak taruh di sini BC 6, BE-nya 4 akar 13. Dari mana? Diagonal sisi. Sorry, ini bukan kubus ya. Ini berarti 4 akar 13 di sini nih. Mencari BE ya. Ini salah tulis, mencari BE. BC-nya kan 6, BE-nya pakai Pitagoras ya. Pitagorasnya BE-nya pakai Pitagoras. Ini 8 ya, sorry ini 8. Jadi ini tetap 6, ini tetap 6 BC. Maksudnya ini segitiganya Mbak nggak gambarkan ya. Jadi yang ini itu kalian perhatikan segitiga ABE. Gitu. Jadi memang kita mengarah ke sini. Kita kan mau cari segitiga ini ya, BCE. Kita mau cari kosinusnya, kosinus alfanya di sini. Sebelum ke situ kita cari dulu BE-nya. Oh ya, satu lagi hampir terlewat. Kenapa alfanya di sini? Nah, Mbak ulangi ya. Karena gini, ini FG kan yang ditanyakan tadi adalah kosinus antara sudut FG dengan CE. Tapi kita tahu bahwa FG dan CE tidak ada kaitannya. Makanya kita harus cari yang sejajar ya.
di bidang yang sama. Nah, FG ini kebetulan sejajar dengan BC dan kebetulan di bidang yang sama. Ini bidangnya yang sama. Berarti kita ambil BC. Sehingga kita kaitkan BC dengan garis yang dia mau, yaitu CE. Jadi FG tadi ini kita ganti dengan BC, ya. Oke, berarti kita hubungkan menjadi suatu bidang. BC kita hubungkan dengan CE, kita tarik garis lagi antara ini titik E dengan titik B, sehingga terbentuk segitiga BCE yang ini. Nah, sebelum ke sini, kita lihat dulu yang dia tanyakan kan nilai kosinus antara garis BC dengan CE kan, berarti BC dengan CE, ya kita hubungkan aja BC, CE, berarti yang ini alpanya. Sudutnya yang ini yang mau ditanyakan, gitu kan? Bukan sudut yang ditanyakan, kosinusnya, kosinus dari sudut ini itu berapa, gitu kan? Nah, sebelum ke sini, ini kan nanti pakai rumus, bukan pakai rumus kosinus ya, tapi kan kita harus tahu dulu nilai sisi-sisinya, sisi miring berapa dan sebagainya. Nah, sementara dari segitiga ini kita hanya tahu BC yaitu 6. Selain itu kan kita nggak tahu. Nah, maka kita harus cari dulu. Cari satu persatu. Nah, pertama kita cari BE dulu. Nah, untuk mencari BE ini, kita perhatikan segitiga lain, yaitu segitiga ABE. Mbak nggak gambar segitiganya, tapi kita tahu bahwa BE ini merupakan sisi miring. Berarti kita cukup mempitagoraskan 12 pangkat 2 dengan 8 pangkat 2. Sehingga seperti ini. Dapatlah BE-nya, ini BE ya. Dapatlah BE-nya adalah 4 akar 13 ya, sehingga yang di sini BE-nya Mbak langsung tulis 4 akar 13. Oke. BE sudah dapat, BC sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal mencari EC gitu. Cara mencari EC, perhatikan segitiga ini. Segitiga ini aja perhatikan, sama saja ini dengan ini sama. Nah, caranya ini siku-sikunya di B, berarti CE sisi miring. Ya udah, cara mencari EC atau CE, kita pitagoraskan 6 kuadrat dengan 4 akar 13 kuadrat. Didapat 2 akar 6, 1. Taruh di sini, 2 akar 6, 1. 2 akar 6, 1. Lengkap, sudah lengkap kan? Nah, sekarang kalau sudah lengkap, tinggal cari kosinusnya. Kosinus alfa, ingat rumus kosinus. Ini tadi rumus kosinus. Samping per miring, sampingnya sudut ya, sampingnya sudut per sisi miring gitu. Sampingnya sudut yang mana? Sampingnya sudut ini alfanya di sini, sampingnya yang mana? Yang ini dong. Ini kan depannya sudut. Garis di depan sudut kan ini. Kalau sampingnya garis di samping alfa kan yang ini, di sampingnya kan. Berarti ini BC nanti diperkan dengan miringnya, yang miring, sisi miring 2 akar 6, 1. Tuh. Jadi kosinus alfa sama dengan S itu sampingnya alfa per miringnya sudut di depan alfa. Jadi Mbak gambar lagi, tadi kan begini ya, ini BC, ini E, ini alfanya. Nah, kenapa Mbak ini disebut depan? Ini adalah garis yang berada di depan sudut alfa, gitu ya. Nah, ini kenapa Mbak samping? Karena ini garis yang berada di sampingnya alfa, gitu. Di samping sudut ini kan adalah BC, di depannya adalah BE. Anak-anak sering mau bingung, kok ini samping, ini depan, begitu. Ini miring, gak ada hubungannya sih, cuma ini tetap namanya miring. Kan ini sisi paling miring. Sisi depan siku-siku tuh pasti paling miring atau paling panjang, begitu ya. Sehingga kosinus alfa samping per miring ya kita masukkan nilainya, samping 6 tadi ya. Yang di sini adalah 2 akar 61, dirasionalkan dapat 3 akar 61 per 61. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi nomor 3. Jadi contoh soal yang saya berikan banyak supaya lebih paham. Ini nomor 3 di video selanjutnya saja ya.